setelah kita ketikkan OK, maka di jenis kelamin kita langsung bisa pilih laki-laki atau perempuan. Halo guys, jumpa lagi dengan saya Albert. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas suatu topik yang menarik, yaitu bagaimana cara kita membuat drop-down list ya, atau daftar pilihan pada Microsoft Excel. Nah, sebelum kita lanjut, teman-teman jangan lupa like dan subscribe ya. Nah, kita akan membuat Microsoft Excel. Teman-teman bisa lihat seperti gambar di samping, ada yang namanya drop-down list. Di sini ada pilihannya laki-laki dan perempuan. Kita tinggal klik aja, kita mau pilih laki-laki atau perempuan. Kemudian, ketika ada orang yang mencoba mengketik isi kolom kita dengan kata-kata selain laki-laki dan perempuan, maka akan muncul warning yang bertulisan tolong input yang benar. Atau teman-teman mau tulis apa aja bisa ya, terserah teman-teman. Mengapa hal ini perlu? Ada 3 poin besar teman-teman, kenapa drop-down list dengan data validation ini perlu. Yang pertama, data yang diinput seragam. Jadi, data kita tidak berantakan ya, semuanya seragam. Kalau kita maunya laki-laki dan perempuan, maka cuma data laki-laki dan perempuan saja yang muncul. Kemudian yang kedua, tidak terdapat kesalahan input ya. Kalau misalkan ada yang ketiknya LK laki-laki tapi disingkat LK maka akan muncul warning yang seperti tadi kita udah lihat. Kemudian yang ketiga, waktu penginputannya juga menjadi cepat ya. Kita nggak usah ketik lagi LAKI garis LAKI, tapi kita tinggal bisa klik sekali untuk drop down listnya, kemudian kita bisa pilih. Menarik bukan? Bagaimana cara membuatnya? Let's check it out. Nah, teman-teman, di sini saya memiliki sebuah data Excel. Teman-teman bisa lihat, ini data penjualan. Ada nomor faktur, ada nama pembeli, kemudian ada jenis kelamin, dan ada jabatan. Untuk jenis kelamin, biasanya kita akan ketikkan contohnya laki, strip laki, gitu ya. Ini cara lama. Nah, tapi kita mau coba dengan pilihan drop list atau daftar pilihan ya. Bagaimana caranya? Kita harus membuat yang namanya database pilihan dulu. Nah, kita bisa buat sheet baru. Saya ketikkan di sini. Kemudian saya bisa kasih nama data inputan ya. Jadi data inputan berasal dari sheet ini. Kemudian di kolom pertama saya bisa inputkan laki-laki untuk jenis kelaminnya. Dan ada perempuan. Kemudian untuk jabatannya, saya bisa ketikkan manajer, staff, dan kepala bagian. 3 aja ya. Kemudian kita balik lagi ke sheet awal, ke database kita. Nah, di sini kita tinggal blok dari atas sampai ke bawah untuk kolom jenis kelamin. Kemudian kita ke menu data, teman-teman bisa lihat di sini. Kemudian kita klik data validation. Di sini teman-teman ada bentuknya contreng dan stop. Kita ke bagian kanannya yang ke bawah. Kemudian kita pilih data validation ya. Nah, setelah kita pilih data validation, maka akan muncul satu tabulasi. Di sini kita pilih dari sekian banyak, ada ini value sampai custom, kita pilihnya list ya. Kita akan belajar mengenai data validation khususnya untuk list dulu. Ketika kita klik list, maka akan muncul satu pilihan lagi yang nama source. Kita tinggal klik aja di sebelah kanannya. Nah, setelah kita klik, dia akan mengarahkan kita untuk memilih kolom mana sih yang kita mau jadikan data inputnya. Kita pergi lagi ke data inputan. Kemudian kita blok laki-laki dan perempuan di sini. Setelah kita blok, maka kita tekan enter. Nah, data source-nya akan mengunci di data inputan, sheet yang tadi kita input, dari A1 sampai A2. Langsung kita ketikkan OK. Setelah kita ketikkan OK, maka di jenis kelamin kita langsung bisa pilih laki-laki atau perempuan. Ya, Albert adalah laki-laki, kita tinggal klik laki-laki. Kemudian ada Erna ada perempuan, kita klik tombol drop listnya, kemudian kita klik perempuan. Nah,
Sesimpel itu kan teman-teman. Bagaimana untuk jabatan? Caranya sama, kita tinggal blok kolom jabatan, kita validation lagi, kita klik. Nah, allow-nya kita pilih lagi yang list, kemudian cursor-nya kita pilih sebelah kanan. Dia akan mengarahkan kita untuk memilih lagi data inputan. Kita tinggal blok manager sampai kepala bagian. Kemudian kita tekan enter. Source-nya akan muncul. Kemudian kita klik OK. Maka tombol drop list-nya sudah muncul ya teman-teman. Bisa lihat di sini. Kita tinggal klik. Maka akan muncul pilihannya. Manager, staff, atau kepala bagian. Nah, ketikkan staff, maka dia akan muncul staff. Perempuan ini adalah manager, maka akan muncul manager. Ya. Nah, pertanyaan bagaimana jika ada orang yang mengetik dan salah? Kita coba ya. Misalkan Steven, di sini saya ketiknya wanita. Maka dia akan muncul alert, this value doesn't match in the data validation ya. Artinya kalau dalam bahasa Indonesianya, value itu tidak ada dalam data validasi. Nah, warning ini kita juga bisa edit ya. Contohnya, saya mau edit menjadi tolong input laki-laki atau perempuan. Bagaimana caranya? Kita blok lagi dari atas sampai ke bawah. Kemudian di data validation, kita klik. Nah, tadi kita di setting, sekarang kita ke menu error alert. Nah, di sini ada title, teman-teman bisa klik contohnya salah input ya. Kemudian di error message-nya kita bisa tulis tolong input data yang benar. Tanda seru. Kemudian kita klik OK. Maka setelah itu ketika ada orang yang ketiknya salah, contohnya dia cuma ketik cowok, harusnya laki-laki, enter, maka langsung muncul warning salah input. Tolong input data yang benar. Nah, berikut video tutorial kali ini semoga dapat membantu aktivitas teman-teman. Jangan lupa di like dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.